Elon Musk adalah nama yang kini lebih dikenal daripada banyak kepala negara. Ia bukan hanya seorang pengusaha, tetapi juga seorang pemimpin dalam dunia yang jauh melampaui ranah bisnis. Keputusannya, mulai dari pengembangan teknologi luar angkasa hingga pengaruh sosial media, telah membentuk jalannya sejarah dalam cara yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan. Melalui perusahaan-perusahaannya, SpaceX dan Tesla, Musk tidak hanya mengubah industri otomotif atau luar angkasa, tetapi ia juga merombak dinamika geopolitik dunia. Pada tahun 2022, ketika invasi Rusia ke Ukraina menciptakan krisis besar di Eropa, Musk membuat langkah yang tidak terduga. Ia mengirim ribuan perangkat Starlink ke Ukraina. Tujuannya jelas, untuk menjaga komunikasi tetap berjalan meskipun Rusia berusaha memutuskan infrastruktur internet negara tersebut. Dalam perang, komunikasi adalah segalanya. Ketika serangan udara menghancurkan banyak fasilitas komunikasi, satelit Starlink menjadi alat yang memungkinkan pasukan Ukraina tetap terhubung, mendapatkan informasi dan perintah, serta berkoordinasi di lapangan. Ini adalah keputusan yang tidak biasa, dan dengan mudah menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan swasta bisa lebih mempengaruhi jalannya perang daripada kebanyakan negara. Keputusan untuk mengirimkan Starlink bukan tanpa kontroversi. Musk mengungkapkan bahwa SpaceX hampir menghentikan pendanaan untuk sistem tersebut karena biaya yang sangat tinggi. Namun, ia kemudian menyatakan bahwa dukungan itu akan terus berlanjut. Langkah ini menunjukkan betapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh seorang individu, yang bukan hanya menciptakan teknologi untuk menghubungkan orang, tetapi juga memegang kendali atas alat komunikasi vital yang bisa mempengaruhi hasil perang internasional. Musk, dengan sepihak, berperan dalam keputusan besar yang biasanya hanya diambil oleh negara atau lembaga internasional. Musk mungkin tidak beruniform atau memegang gelar diplomatik, namun pengaruhnya dalam perang Rusia-Ukraina telah menempatkannya dalam posisi yang lebih kuat daripada banyak kepala negara. Starlink, yang semula diperuntukkan bagi daerah-daerah terpencil, kini telah menjadi alat strategis yang digunakan oleh negara untuk bertahan dalam perang modern. Ini adalah contoh nyata bagaimana seorang CEO yang memimpin perusahaan teknologi, bisa memiliki lebih banyak kekuasaan dalam mempengaruhi jalannya konflik internasional daripada pemimpin-pemimpin negara besar. Namun, pengaruh Musk tidak hanya terlihat dalam bidang militer. Tesla, misalnya, telah mengubah cara dunia memandang energi dan transportasi. Melalui inovasi kendaraan listrik, Tesla telah mendobrak batas-batas industri otomotif, yang sebelumnya dikuasai oleh raksasa seperti General Motors dan Toyota. Dengan memproduksi mobil listrik yang lebih terjangkau dan efisien, Musk bukan hanya menciptakan pasar baru, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan global tentang energi terbarukan. Negara-negara yang dulunya bergantung pada minyak kini terpaksa beradaptasi dengan pergeseran besar dalam sektor energi, yang dipacu oleh perusahaan swasta, bukan negara. Tesla juga telah mendorong revolusi dalam hal kebijakan energi terbarukan di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Insentif pajak bagi konsumen kendaraan listrik dan peningkatan investasi dalam energi bersih adalah langkah-langkah yang pada dasarnya dipengaruhi oleh keberhasilan Tesla di pasar. Pemerintah, yang semula ragu untuk mengubah kebijakan energi besar-besaran, kini terpaksa mengikuti jejak perusahaan seperti Tesla, yang memimpin dengan teknologi dan inovasi. Di luar sektor energi dan militer, Musk juga berperan besar dalam perubahan cara kita berinteraksi secara sosial. Ketika ia membeli Twitter pada 2022, Musk memperoleh kekuatan lebih dari sekedar seorang pengusaha. Ia menguasai sebuah platform yang digunakan oleh miliaran orang untuk berkomunikasi, berbagi opini, dan bahkan memengaruhi politik. Keputusan-keputusan Musk di Twitter, seperti perubahan kebijakan moderasi konten atau keputusan untuk menghapus akun-akun tertentu, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang bisa diprediksi oleh banyak orang. Ia mengubah bagaimana informasi disebarkan, bagaimana debat publik berlangsung, dan bagaimana pandangan politik dapat dikendalikan. Dengan memegang kendali atas Twitter, Musk mendapatkan alat untuk memengaruhi opini publik global. Keputusan yang diambil di platform ini dapat menggerakkan politik internasional, mempengaruhi pemilihan umum, dan mengubah arah kebijakan negara. Keberadaan Twitter sebagai media untuk berbagi ide dan informasi memungkinkannya menjadi sebuah kekuatan dalam dirinya sendiri, lebih besar dari banyak lembaga pemerintah. Namun,
Segala sesuatu yang berhubungan dengan Musk juga mengundang keraguan. Banyak yang mempertanyakan apakah satu individu atau satu perusahaan swasta seharusnya memegang kekuasaan yang begitu besar. Apa yang terjadi jika kebijakan atau keputusan pribadi Musk bertentangan dengan kepentingan global? Sebagai contoh, Musk pernah mengusulkan perdamaian antara Ukraina dan Rusia yang melalui referendum, sebuah langkah yang dianggap banyak pihak bisa mengarah pada kekalahan Ukraina dan memperpanjang konflik. Dalam hal ini, kebijakan Musk, yang berlandaskan pada pandangannya sendiri, dapat mempengaruhi jalannya perang dan stabilitas geopolitik tanpa pertimbangan kolektif. Dalam dunia yang semakin terhubung, teknologi menjadi kekuatan yang mendominasi. Perusahaan-perusahaan besar seperti SpaceX dan Tesla tidak hanya memproduksi barang dan jasa, mereka mengontrol banyak aspek kehidupan kita. Dari cara kita berkomunikasi, bagaimana kita bergerak, hingga bagaimana kita mengatur energi yang kita gunakan. Ketika perusahaan memiliki kekuatan sebesar ini, pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menjadi semakin penting. Teknologi yang dikembangkan oleh Musk, meskipun membawa banyak kemajuan, juga menimbulkan ketergantungan pada individu dan perusahaan swasta yang memegang kendali atasnya. Pemerintah, yang seharusnya melindungi kepentingan publik, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak keputusan yang mempengaruhi masyarakat dibuat oleh CEO yang lebih berfokus pada keuntungan dan visi pribadi mereka. Keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan pendanaan untuk proyek besar, seperti Starlink di Ukraina, menunjukkan betapa banyak keputusan besar yang kini bergantung pada visi dan kepemimpinan individu, bukan pada institusi politik yang seharusnya memiliki otoritas. Musk, dengan semua kekuatan yang dimilikinya, menantang paradigma lama tentang siapa yang seharusnya memimpin dunia ini. Ia bukan seorang politisi, namun keputusan-keputusannya dapat lebih jauh memengaruhi dunia daripada banyak kepala negara. Melalui teknologi yang ia kembangkan dan pengaruh yang dimilikinya dalam sektor publik, Musk membuktikan bahwa masa depan mungkin akan lebih dipengaruhi oleh individu yang menguasai teknologi daripada oleh pemerintah itu sendiri. Dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi, siapa yang memimpin perusahaan besar mungkin lebih penting daripada siapa yang memimpin negara. Ketergantungan global pada teknologi dan kebijakan yang diambil oleh CEO teknologi besar menunjukkan bagaimana dunia kini berada di persimpangan antara pemerintahan tradisional dan kekuatan korporasi swasta. Pada akhirnya, kita mungkin harus menerima kenyataan bahwa kekuasaan yang dulu terpusat pada negara sekarang telah terdistribusi kepada mereka yang mengendalikan teknologi. Dalam hal ini, pemimpin seperti Elon Musk tidak hanya merombak industri, tetapi juga merombak tatanan kekuasaan dunia itu sendiri.